Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya, dan bahagia tentunya. Gue di sini pengen bikin video baru setelah sekian lama gue nggak pernah posting video lagi. Gue pengen bikin video tentang, gue juga bingung sih nyebutnya apa. Jadi, beberapa waktu yang lalu gue sempat bikin polling di Instagram tentang yang pertama, mengagumi dalam diam, atau ketika lu suka sama seseorang lu to the point. Jadi di antara pilihan itu, akhirnya setelah 24 jam berat di mengagumi dalam diam. Banyak yang ngalamin hal itu, jadi gue bikin question box, siapa tahu ada yang pengen cerita, dan respon teman-teman lumayan. Makasih banget buat teman-teman yang udah mau bercerita tentang kisah kalian mengagumi seseorang dalam diam ya. Walaupun nggak detail, tapi gue bakal bacain di sini. Dan di sini gue mungkin nggak akan ngasih saran atau gimana ya. Gue cuma pengen baca dan ngasih sedikit lah pendapat gue yang bisa gue kasih tahu ke kalian. So, yang pertama, jujur suka sama temen sendiri dari dulu banget, tapi malu buat ngungkapinya, terus juga gak mau. Suka sama temen sendiri memang kayaknya complicated gak sih? Kayak kalau mau ngomong tuh mungkin takut jadi serba salah kali ya ke depannya, apalagi kalau temenannya udah lama. Kayak takut jadi canggung mungkin ya. Next ada suka sama atlet silat. Dia tipe orang yang susah dimiliki, jadi sampai sekarang masih diem. Iya, menurut gue kalau orang-orang yang susah dimiliki itu kayak orang-orang yang cuek, ya dingin, yang kayak gitu gak sih? Tapi justru itu yang kadang tuh orang-orang cari, karena kayak tantangan gak sih? Ngadepin orang-orang cuek tuh kayak seru aja gitu. Ya menurut gue sih. Next ada, menurut aku seru sih, tapi kalau tiba-tiba orang yang kita sukai punya doi agak nyesek ya bun. Iya sih, karena ya gimana ya, namanya juga mengagumi dalam diam, otomatis orang yang kita sukai itu nggak tahu. Dan ketika kita lihat dia udah punya doi, ya kita cuma bisa diem. Ya karena emang mencintai dalam diam, mengagumi dalam diam gitu. Next ada, karena tahu ya, mungkin standar dia pasti tinggi dari segi bentuk fisik, ekonomi, dan dugaan itu bener. Iya sih. Mungkin kita kadang gimana ya, nilai orang lain tuh dari banyak hal sih. Mungkin salah satunya misal dari sosmed atau di real life aja mungkin kelihatan gak sih? Iya sih, mungkin ya. Kebanyakan kayaknya dari teman-teman gue sendiri kayaknya banyak sih yang ngerasa udah insecure duluan, padahal tuh belum memulai, belum kayak melangkah, baru cuma suka, cuman baru ngeliat. Misalkan kayak kadang kita udah sadar diri duluan gak sih, kayak misalkan dari sosmed kita lihat kayak cewek-cewek nih cakep-cakep yang dia follow, atau cowok-cowok yang ganteng-ganteng yang dia follow, kita kayak ngerasa udah insecure duluan, ngerasa nggak pantas, padahal tuh nggak seburuk itu sih. Selanjutnya, pernah suka ke someone lumayan dekat juga, dianya jadian sama yang lain, nggak keburu confess. Kelamaan kali ya, elunya juga nggak ada pergerakan mungkin, jadi dia udah keburu sama yang lain. Selanjutnya, takut dianya ngejauh, takut nanti lost contact. Ya sih, dari beberapa cerita yang pernah gue denger, dan mungkin teman-teman gue juga banyak sih yang kayak gitu. Ya ada lah, gak banyak tapi ada gitu. Ketika dia udah ngomong tentang perasaannya dia, tentang perasaannya, tapi malah abis itu orang itu ngejauh tanpa alasan yang jelas, kayak ngilang gitu aja gitu. Ya bingung juga sih ya, jadi cari aman aja mungkin ya. Selanjutnya lagi ngerasain, dan kenapa gue milih diem, gue merasa gak worth it buat dia.
Waduh, sebenarnya kayaknya pikiran-pikiran kayak gini tuh harus dihilangkan ya. Tapi seringkali ya ada aja gitu. Padahal kita udah berusaha buat gak mikir kayak gitu, tapi ya perasaan kayak gitu tuh pasti ada gitu gak sih? Selanjutnya pernah suka sama teman sekelas sendiri, tapi pas begitu tahu dia pacaran sama teman sendiri, gue lebih baik diem dibandingkan ngomong. Dan udah 9 tahun ini gue ngerasain menyimpan rasa dalam diem. Lama ya 9 tahun, kayaknya nyicil motor kayaknya udah dapet 2 gak sih? Ya emang itu tuh pilihan ya. Ketika lu nyaman buat di posisi itu, lu nyaman buat mending lu gak ngomong, ya gimana? Ya lu bakal di situ terus tanpa ada titik terang tentang perasaan lu. Ya itu pilihan lu sih, kembali lagi. Dan apalagi ketika orang yang lu suka jadinya sama teman sendiri tuh rada gimana ya, mending gue di posisi itu juga pasti gue diem sih. Terus selanjutnya suka sama cewek 2 tahun, dan belum lama ini dia bilang ke gue kalau dia juga suka sama gue. Happy ending sih, bagus sih. Kayaknya gue baru nemu sih yang happy ending dari sekian banyak cerita yang pernah gue dengar. Bagus. Pernah sih karena dianya habis ditinggal nikah, jadi mencoba buat suka sampai telat dan dia sama yang lain. Sama kayak yang tadi, gak keburu ngomong, dan akhirnya dia udah keburu sama yang lain. Ya itu berarti emang kembali lagi ke elunya gak sih? Emang lu yang gak mau ngomong, ya udah, resikonya dia bakal keburu sama yang lain gak sih? Dan ini yang terakhir, dia itu suka sama temen SD-nya, dan setelah sekian lama setelah SD itu dia nggak pernah ketemu walaupun satu desa, dan kemarin dipertemukan di acara reunian, dan di situ mereka mulai akrab lagi tuh. Dan abis itu mereka saling tukar nomor WhatsApp, saling save nomor WhatsApp karena nomornya ada di grup. Di situ si cewek ini ngerasa seneng karena kayak dulu tuh waktu SD tuh dia suka banget tuh sama si cowok itu, dan akhirnya mereka ketemu dan ngobrol lagi setelah sekian lama. Dan setelah saling save nomor WhatsApp, si cewek ini makin berharap dong sama cowok itu, karena ya gimana sih digituin sama orang yang lu suka gitu ya. Tapi ternyata si cowok ini udah punya cewek. Terus ya udahlah, akhirnya diikhlasin aja walaupun susah. Sedih juga sih ya. Tapi ya gimana lagi? Mungkin lu bisa deketin dia setelah dia putus sama pacarnya. Atau lu tikung aja, nggak bercanda. Jangan. Jadi dia ngerasa waktu itu tuh si cowok ini kayak one only-nya si cewek itu tuh. Tapi setelah dia tahu si cowok ini punya cowok, kayak I love you but I'm letting go. Aduh, kayak apa ya? Iya, gue paham maksudnya. Tapi ya udahlah, gue ikhlasin aja. Semoga nanti kedepannya dapet yang lebih dari dia gantinya. Ya, amin. Semoga ya. Karena mencintai dalam diam atau mengagumi dalam diam itu banyak resikonya sih. Karena gimana ya, namanya juga menyukai dalam diam, mengagumi dalam diam. Lu gak ngungkapin itu, jadi orang yang lu suka tuh gak tahu kalau lu tuh suka sama dia. Tapi menurut gue, kayak orang tuh harusnya peka gak sih? Ya tergantung sih. Kalau dia peka kayak ngerasa si ini nih suka nih sama gue, biasanya kelihatan gak sih mungkin dari gerak-geriknya, atau cara dia ngechat lu, atau cara dia ngomong sama lu. Biasanya sih kalau yang peka mungkin bisa nebak gitu ya. Tapi ya itu gak semua orang peka juga sih. Dan ketika lu udah memilih buat mengagumi dalam diam, ya lu harus terima resikonya. Resiko lihat dia sama yang lain karena lu cuma diem di situ dan gak ngelakuin apa-apa. Tapi menurut gue kayak gue pun juga di posisi itu, pernah di posisi itu. Jadi gue ngerasa gue punya kenyamanan ketika gue suka sama orang,
tapi gue milih buat nggak confess, apalagi cewek. Biasanya karena pada umumnya yang ngomong duluan tuh cowok gak sih, jadi gue juga sebagai cewek juga ngerasa gengsi lah ya, harga diri gitu sih. Dan gue juga nyaman kalau gue suka sama orang tuh tapi gue mending ngeliat dari jauh. Dan ketika gue di posisi itu, gue ngerasa gak usah ngomong pun, gak usah saling tau pun kayak udah menyenangkan kok buat gue sih itu. Tapi menyenangkan ketika dia gak sama siapa-siapa. Tapi ketika tahu dia sama orang lain, jadian sama orang lain, ya pastinya sedih sih. Karena gue cuma bisa diem dan malah ada orang lain yang harusnya gue tuh pengen di posisi itu, tapi kayak ngerasa bukan gak mungkin sih, kayak lebih ke gimana ya, gue susah juga sih jelasinnya. Gitulah, kalian yang mengagumi dalam diam kayaknya tau lah gimana rasanya. Iya, segini dulu cerita dari teman-teman yang udah gue bacain, dan selanjutnya gue pengen masukin pendapat dari teman-teman, sudut pandang dari teman-teman. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah komen dan mau gue mintain pendapat tentang mengagumi dalam diam ini. Oke, langsung aja kita dengerin. Aku hanya bisa melihat tanpa berkata, tersenyum tanpa menyapa, memendam tanpa mengungkapkan rasa. Biarlah semua ini menjadi urusanku yang hanya bisa mengagumimu dari jauh. Yang jelas sakit, walaupun bilangnya mengagumi, tapi kan apalah daya cuma bisa friendzone. Sebenarnya ada sisi baik dari mengagumi secara diam, dimana kita itu tahu-tahu bisa kasih sesuatu yang nggak terduga, nggak terexpect gitu. Karena kadang kita kasih nyaman dan lain-lain, kadang berhasil, kadang juga lebih banyak yang nggak jadi ya sakit tapi seru gitu. Menurutku, mengagumi seseorang dalam diam itu cukup mengagumi seseorang tanpa seseorang itu tahu. Cukup jadi pengagum tanpa harus memiliki. Tapi karena aku hanya sebagai pengagumnya yang hanya bisa diam dan tak bisa mengungkapkan perasaan. Ada rasa senang dan ada rasa sakit, itu pasti. Tapi melihat orang yang kita kagumi bahagia meskipun bukan bersamaku, yang sekedar mengaguminya itu sudah cukup senang. Mencintai dalam diam menurut gue bukan sesuatu yang salah atau gak normal, tapi wajar dan itu pilihan. Karena gue sendiri tipe orang yang gak bisa bertahan lama dalam mencintai orang. Emang aneh. Jadi ketika gue suka yang benar-benar sayang tulus, mending gue diem aja. Karena sometimes kalau dia tahu dan kita jadi pun mungkin gue yang akan nyakitin dia malah. Jadi menurut pandangan gue, mencintai dalam diam itu pilihan sih. Mending ungkapin aja deh daripada suka diam-diam gitu. Kan kita nggak tahu ya, yang kita suka itu udah ada pasangan apa belum. Takutnya nanti kalau kita suka diam-diam tapi si dianya udah ada pasangan tapi emang nggak dipublish gitu loh. Takutnya tuh nyakitin hati si ceweknya juga. Orang udah punya pacar tapi cowoknya masih disukai orang gitu. Makanya ungkapin aja, nggak usah malu-malu gitu. Nanti urusan hasilnya mah belakangan, gampang gitu. Yang penting kan kita udah ngungkapin kalau kita suka sama si dia gitu. Menurut gue, mengagumi seseorang dalam diam itu rasanya gak enak banget, sumpah. Itu rasanya sakit banget. Karena apa? Semakin kita maksa diri kita buat kita kuat kok, kita bisa. Tapi pada kenyataannya kita kayak nyiksa diri kita sendiri gitu gak sih? Dan kita bakalan ngerasain fase dimana kita bakalan capek banget. Bener-bener itu capek banget gitu. Mengagumi dalam diam sebenarnya sih gak masalah gitu loh. Ketika lo menyukai seseorang atau mengagumi seseorang dalam diam, intinya kan ada perasaan lo yang harus lo pendem, tapi jangan sampai membuat lo itu jadi kepikiran. Dan jangan sampai apa yang ia sampaikan lo telan muntah-muntah, alias lo telan bulet-bulet lah apa yang ia sampaikan gitu sih. Mengagumi
dalam diam sih menurut gue Ji, itu mengagumi seseorang yang gak bisa digapai. Karena seseorang itu udah mempunyai dunianya sendiri dengan kebahagiaan di isinya, dan kita ngerasa diri kita gak ada tempat di dunianya itu. Dan gue sih action, orang gue gak pernah mengagumi dalam diam. Kalau suka ya kejar. Menurutku mengagumi dalam diam tuh seru aja gitu, nggak tahu kenapa, tapi rasa greget itu loh, kayak misal kita keras kita di sekolah, kita jadi lebih semangat, terus sering liatin. Tapi kalau si keras kita udah tahu, itu rasanya beda banget gitu loh. Jadi lebih seru, lebih asik. Mengagumi dalam diam menurut gue sih boleh aja, secara kita mengagumi secara positif, mengagumi karyanya, mengagumi kecantikannya, mengagumi karya-karyanya, mengagumi segala macam tentang dia, boleh aja asalkan positif. Yang nggak boleh itu mengagumi dan menjadikan imajinasi yang negatif, mengarah ke yang negatif. Kalau yang ke positifnya boleh-boleh aja sih menurut gue gitu. Ya gak apa-apa, ya mau gimana lagi, kan kayak gini loh, di Indonesia itu kan kebanyakan orang-orangnya pada menganut paham cowok yang mengejar terus cewek yang dikejar gitu kan, gak boleh kebalikan gitu. Nah kalau ada cewek ketahuan ngejar duluan atau bahkan confess duluan, kan bakal dihujat gitu kan, dikatain nih cewek mulan banget sih, atau nih cewek gak ada harga dirinya lah gitu. Ya gimana lagi, kan kalau gitu situasinya kan mau gak mau harus mendem gitu, gak bisa confess. Mencintai seseorang dalam diam itu menurut aku sesuatu yang paling bagus kalau kita lagi suka sama orang, lagi cinta sama orang. Karena apa? Karena kita itu belum terikat sama orang tersebut, apalagi kalau kita muslim. Jadi daripada pacaran mending mencintai dalam diam, karena bisa menjauhkan dari larangan-larangannya gitu. Menurut gue challenging sih, apalagi kalau ketemu si doi. Kayak naik roller coaster rasanya, naik turun, deg-degan, ditambah lagi mulut rasanya kayak mendadak bisu, bingung mau ngomong apa. Cinta dalam diam kalau menurutku ya hubungan tanpa timbal balik. Soalnya kan kita suka sama dia, tapi dianya belum tentu suka sama kita, malahan dia gak tahu kalau kita suka sama dia. Terus yang kedua, kalau misal doi kita deket sama temen atau pasangannya gitulah yang lawan jenis, kan rasanya cemburu udah, tapi kita gak bisa komplain pada siapapun, kita gak ada hak juga buat komplain.